Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judul di thumbnail ya. Pertanyaan, apakah Nabi Adam punya ibu? Ini sebenarnya Gai Nurihya ini bawa topik sensitif ke diskusi publik ya. Dan biasa kalau di Indonesia, kalau seseorang mengeluarkan tesis, ini jangan sampai blow on lagi menganggap tesis itu hanya sekedar tugas akhir S2 ya. Kalau seseorang mengeluarkan tesis berbeda dengan apa yang diyakini, itu yang terjadi adalah eh, yang mengeluarkan tesis tadi dihujat. Sama kayak Nuria juga dikit gitu. Jadi apa? Eh, hujatan kanan kiri. Ya biar aja lah. Sebetulnya kan kayak gini ini kan bisa buat diskusi teman-teman untuk orang-orang yang haus ilmu gitu ya. Kita yang dari agama Semitik, saya lebih suka mengatakan Semitik daripada Samawi karena memang berasal dari ras Semit ya. Mengat, Nabi Adam adalah manusia pertama. Kalau yang dari agama Timur Dharmik, Manu adalah manusia pertama. Makanya kita dikatakan manusia itu sebetulnya Bani Manu. Itu masih ada dalam kosakata kita ya. Kita balik lagi ke Nabi Adam gitu ya. Apakah Nabi Adam punya ibu itu? Kalau masalah pendapatnya kayak Ihya ya lihat aja. Saya ada beberapa mengatakan Adam di Quran itu beberapa versi, ada lebih dari satu Adam. Tapi saya nggak akan menggali lebih jauh tentang Quran gitu ya. Sekarang kita berpikir dalam kerangka biologi. Kalaupun dikatakan Nabi Adam punya ibu gitu ya. Sebagai makhluk biologi, Adam, kakek kita semua, pasti punya mitokondria DNA. Mitokondria DNA itu dalam proses biologi normal ya, itu didapat dari ibu kita. Jadi secara teoritis ya, siapapun makhluknya mau manusia atau hewan, hewan kan sudah ada sebelum Nabi Adam. Memiliki mitokondria DNA artinya dia punya ibu gitu ya. Ibu biologis maksudnya. Cuma secara prosesnya, apakah Nabi Adam juga melewati proses biologis? Misalnya dilahirkan. Ingat, punya ibu biologis itu belum tentu dia yang melahirkan. Buktinya apa? Surrogate mother, pemilik sel telur yang seharusnya ibu kita, itu belum tentu yang melahirkan kita. Nah, itu harus, kalau di masa sekarang aja ya, itu manusia bisa menggunakan teknologi, mungkin ya kalau sekarang belum ya, 10 atau 20 tahun lagi bisa menggunakan teknologi surrogate mother. Artinya Nabi Adam bisa saja punya ibu, tapi belum tentu ibunya itu ibu yang kita pahami sekarang gitu ya. Yang melahirkan kita, menyusui kita, belum tentu. Allah kan nggak menceritakan bagaimana proses Nabi Adam dari tanah menjadi manusia, kan nggak cerita. Proses seperti itu diserahkan untuk dipelajari manusia. Oleh Allah dijadikan misteri agar manusia mau belajar gitu kan. Berita dia bilang mitokondria kita itu penting karena metabolisme energi, sehingga calon bayi yang mitokondrianya cacat itu cenderung tidak lahir, keguguran, atau kalaupun lahir itu punya masalah. Dan dengan teknologi sekarang ya, teorinya manusia itu sudah mampu merakit makhluk hidup. Artinya
setengah dari genom nuklearnya, katakanlah dari ayah, diambil dari siapa, setengah genom dari nuklear dari ibu diambil dari siapa, mitokondrial DNA-nya bisa diambil dari siapa gitu. Kalau manusia saja sudah mampu merakit genom dengan mesin DNA printing itu, apalagi Allah. Coba lihat ini. Perhatikan artikelnya bagi. Di dunia ini udah ada bayi-bayi yang lahir, maaf, ini yang kiri saya itu sebetulnya hoax, tapi teori kali highly possible gitu ya. Jadi ibu robotik mengandung dan melahirkan bayi. Teori kali very possible gitu ya. Kalau manusia saja mampu, Allah sangat amat mampu. Ya memang bisa saja Allah menciptakan dari tanah ke Adam yang dewasa. Tapi saya rasa Allah nggak menyukai seperti itu, yang instan gitu, proses. Karena Allah tidak terikat waktu. Menyelesaikan proses penciptaan itu 1 nanodetik atau 1 miliar tahun. Buat Allah nilainya sama saja. Jadi suppose kalau manusia di bumi aja bisa, apalagi di surga sana, kan bisa aja. Atau bidadari dijadikan surrogate mother, masalahnya apa kalau bidadari dijadikan surrogate mother gitu ya. Jadi kalau pakai surrogate mother manusia bikin robot, apalagi Allah. Artinya kalau proses penciptaannya seperti ini, Nabi Adam tuh punya udel. Punya pusat. Kan nggak langsung diciptakan dewasa. Dari sel telur yang dibuahi ini pengertiannya terjadi penggabungan dua genom ya, 2 genom ayah ibu. Nggak harus kalau sekarang kalian berpikir harus ada ayah ibunya. Lah kalau DNA-nya saya bikin pakai mesin pencetak DNA gimana? Kita manusia ini udah bisa mencetak mencetak DNA gitu. Kan seperti bikin primer DNA kan mesin pencetak DNA. Mungkin yang kalian nggak pernah kuliah biologi bingung. Manusia sudah nyampe. Jadi surrogate mother buat Nabi Adam belum tentu manusia. Robot di surga atau bidadarian bisa aja. Itu satu. Sekarang yang sini, yang artikel sebelahnya. Nah, manusia sudah ada yang punya 3 orang tua kandung, ayah, ibu, dan ibu yang punya sel telur. Ya kemarin ke Bang Hanif marah-marah itu, yang ibunya yang katanya harus dikawini gitu. Nggak bahas itu sekarang. Bahwa manusia sekarang itu untuk mengatasi seorang ibu yang mitokondrial DNA-nya bermasalah atau mitokondrianya bermasalah, itu bisa mengambil donor sel telur. Jadi sel telurnya itu dikosongi ya. Intinya dikosongi, diganti DNA ibunya, ibu pemilik DNA nukleus, baru kemudian dibuahi sperma ayahnya dalam kasus seperti ini, begitu. Kalau mau canggih lagi, kan kita udah bisa gene editing. Seperti kemarin yang serigala yang punah 10.000 tahun lalu terus dihidupkan lagi, itu kan gene editing. Kalau manusia saja bisa melakukan DNA printing dan DNA editing, apalagi Allah gitu. Pasti bisanya dong. Ya lo tinggal bikin aja. Coba kalian pikirkan begini. Di antara semua primata, manusia itu beda sendiri jumlah kromosomnya.
Jadi gorila itu 48 atau 24 pasang. Simpanse juga 48. Orang utan juga 48. Tapi manusia cuma 46. Belum ada sepupu 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 evolusi kita dari keluarga primata selain manusia yang 46, kecuali punah semua ya. Homo neanderthal dan Homo denisovan yang 46. Tapi Homo itu kan manusia. Ya kayak Alinawati, terus Muhammad Assegaf yang goblok-goblok itu mengatakan mereka kera itu. Ngawur, mereka berbudaya, punya ritual loh. Itu mereka DNA-nya kromosomnya 46 atau 23 pasang, dan baik kita yang di luar Afrika itu mewarisi DNA-nya Neanderthal. Kemudian saudara-saudara kita yang di timur, yang Melanesia, itu mewarisi DNA Denisovan. Karena mewarisi berarti dulu ada compatibility genetik, artinya jumlah kromosomnya sama. Makanya teoretically manusia, taruhlah jelek-jeleknya sampai diperkosa gorila, itu nggak bakalan bisa hamil itu. Karena nggak kompatibel genetiknya. Beda harimau dan singa, jumlah kromosomnya sama. Tapi di antara keluarga kucing nggak semua jumlah kromosomnya sama. Kita nggak bahas itu nanti. Jadi bayangin, kalau saya bayangin proses tanggihnya penciptaan Nabi Adam, itu ya bayangin kalau di bumi aja bisa seperti ini, Allah bisa melakukan lebih canggih dong, pakai surrogate mother. Dan proses pendidikan Nabi Adam dari bayi ke dewasa, itu siklusnya lengkap. Karena anak-anak yang kecil ini sangat cepat belajar bahasa, belajar mengingat apapun, bahkan ingatannya disimpan di otot, ya dinamakan muscle memory. Saya nggak bayangin Nabi Adam diciptakan Allah itu dengan seperti Parwati menciptakan Ganesha dari tanah, dimek-mek-mek terus disebul pung gitu. jadi dewa kecil gitu. Enggak kayak gitu saya bayangin. Dengan cara seperti ini bisa, dengan cara evolutif 3 miliar tahun juga bisa, terserah Allah dong. Tapi kita membuat permisalan probabilitas bahwa di surga nyitanya kayak gini bisa aja. DNA-nya dirakit, manusia bisa merakit DNA ternyata kan. Kemudian ngambil sel telur dari mana aja kan bisa. Yang cocok. Atau dipaksa cocok, kalau Allah kan memang nggak masalah. Jadi jangan menginterpretasi di Quran itu dari tanah dimek-mek kayak tukang keramik kemek terus dicium itu. Ya itu probabilitas satu kemungkinan seperti itu bisa aja. Tapi kalau Allah menyukai proses gimana? Dirakit DNA-nya. Mirip yang makhluk yang di bumi, harus mirip makhluk yang di bumi. Karena apa? Kalau nggak mirip makhluk yang di bumi, makannya nanti gimana? Ya kan? Harus ada mirip makhluk yang di bumi. Dengan DNA-nya punya kesamaan dengan makhluk yang di bumi, artinya asam aminonya ada kesamaan. Asam amino yang kita makan itu vital buat kehidupan kita. Sampai di sini paham ya? Jadi bisa jadi Nabi Adam tuh punya ibu, tapi ibunya seperti ini. Ibunya biologis semua. Tidak selalu prosesnya melahirkan, menyusui. Bisa jadi melahirkan, menyusui. Tapi jatahnya cuma melahirkan dan menyusui. Belum tentu ibu yang melahirkan dan menyusui itu kan ibunya di surga sana, bukan di bumi. Belum tentu ibu yang melahirkan dan menyusui Nabi Adam itu ibu biologisnya. Bisa jadi cuma perannya hanya, bisa jadi ya, perannya hanya menyusui dan melahirkan. Yang setor sel telur nggak tahu. Buat Allah perakit sel telur kan mudah-mudah aja. Ya kan? Ribosomnya dari mana? Mitokondrianya dari mana? Organel-organel semua itu dari mana itu? Bisa aja, itu bisa dirakit Allah dengan mudahnya gitu kan.
Ini kalau Allah memutuskan Nabi Adam itu diciptakan dari bayi, dari satu sel saja, dari satu zigot, prosesnya sebagai manusia lengkap dari zigot sampai mati gitu ya. Itu kalau Allah memutuskan bisa aja dimulai di apa di surga. Sel telurnya entah dari mana, terserah Allah. Bahkan kalau perlu ngambil di bumi, makhluk yang paling mirip bisa aja. Kemudian DNA-nya dirakit, manusia di bumi udah bisa melakukan printing DNA kok. Sudah punya mesin pencetak basa nukleotida kok. Kalau manusia saja bisa, apalagi Allah. Ya, itu aja bisa saja Nabi Adam punya ibu, tapi pengertiannya jangan disamakan dengan kita dan ibu kita. Ibu kita, ibu kita harus berhubungan seksual dengan suami baru bisa melahirkan dan gitu. Kalau ibu dalam pengertian ini belum tentu nggak harus berhubungan seksual. Bisa jadi ibunya cuma melahirkan doang. Zigotnya bisa jadi di kalau manusia bikin zigot di atas cawan petri, apalagi Allah. Sampai di sini ya. Mungkin yang nggak belajar biologi puyeng. Kalau kayak iya saya ajak ngomong gini mungkin kayak juga puyeng. Tapi buat yang belajar biologi biasa aja lah gitu. Manusia sudah sanggup merakit DNA, sudah bisa memodifikasi DNA, hanya saja untuk manusia nggak boleh. Modifikasi DNA manusia nggak boleh. Tapi modifikasi DNA binatang, mikroba, tumbuhan boleh. Yang penting aman buat lingkungan, aman buat manusia. Nah kalau tuh Allah kan nggak ada boleh nggak boleh, namanya maha kuasa ya apa aja semau dia. Mau rakit potongan DNA dari semua makhluk yang pernah di bumi dirakit jadiin satu, cemplungin ke sel telur, ceprot jadi bayi, jadi zigotnya ditanam di surrogate mother, bisa aja bidadari surga atau robot, manusia bikin robot, Allah bikin robot pasti bisa lah. Sampai di sini silakan simpulkan saja apakah Nabi Adam itu punya ibu. Tinggal pengertian ibu versi kalian tuh seperti apa. Kalau kalian terkungkung masalah ibu versi kalian tuh harus seperti ibu kita, oh Allah tidak dibatasi hal-hal seperti itu. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.